Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Utin Andini Rahmanisa, Isnatul Dwi Cahyanti, Amalia, Sylvia Marcella, dan Dimas Ari Prayogo. Video ini kami buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester akuntansi perbankan syariah dengan dosen pengampu Hani Melita Purnama Subandi SEMAK. Langsung saja kita ke topik pembahasan soal. Yang pertama bagian A, persetujuan investasi mudharabah. Pada tanggal 1 Maret 2021, Bank Syariah menyetujui sebagai berikut. Yang pertama, memberikan Ibu Arta, seorang pemilik toko roti kekinian di Pontianak, sebesar 65 juta rupiah. Yang kedua, pembagian hasil atau yang biasa disebut dengan nisbah disepakati 70 untuk Bank Syariah dan 30 untuk Ibu Arta. Yang ketiga, jangka waktu investasi selama 2 tahun, yaitu sampai 1 Maret 2023. Dan jurnal yang dibuat adalah di bagian debit ada kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 65 juta rupiah. Dan di bagian kredit ada kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 65 juta rupiah. Bagian B, penyerahan modal kas. Atas persetujuan pemberian modal mudharabah kepada Ibu Arta pada tanggal 5 Maret 2021, Bank Syariah penyerahan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai sebesar 39 juta rupiah kepada Ibu Arta. Dan jurnal yang dibuat adalah di bagian debit ada investasi mudharabah sebesar 39 juta rupiah. Bagian kredit ada rekening mudharib sebesar 39 juta rupiah. Di bagian debit ada kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 39 juta rupiah. Dan di bagian kredit ada kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 39 juta rupiah. Yang C, penyerahan modal non-kas. Tanggal 13 Maret 2021, diserahkan 2 buah mesin pengulen roti dengan nilai wajar penyerahan sebesar 26 juta rupiah. Harga perolehannya 24.440 rupiah. Yang pertama, pembelian aset mudharabah modal non-kas. Di bagian debit ada persediaan atau aset mudharabah sebesar 24.440 rupiah. Di bagian kredit ada kas rekening supplier sebesar 24.440 rupiah. Dan yang kedua, penyerahan modal non-kas. Di bagian debit ada investasi mudharabah sebesar 26 juta rupiah. Di bagian kredit ada persediaan atau aset mudharabah 24.440 rupiah. Di bagian kredit ada keuntungan mudharabah tangguhan sebesar 1.560.000 rupiah. Di bagian debit ada kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 26 juta rupiah. Di kredit ada kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 26 juta. Amortisasi keuntungan tangguhan. Di bagian debit ada keuntungan mudharabah tangguhan sebesar 65.000 rupiah. Di bagian kredit keuntungan penyerahan aset mudharabah sebesar 65.000 rupiah. Bagaimana mendapatkan 65.000 rupiah dengan perhitungan 1.560.000 rupiah dibagi 24 sama dengan 65.000 rupiah. 1.560.000 rupiah didapatkan dari keuntungan mudharabah tangguhan. Sedangkan 24 adalah 2 tahun, yaitu sampai 1 Maret 2023. Penyajian dalam neraca. Aktiva investasi mudharabah. Investasi mudharabah kas Rp senilai 39 juta rupiah. Investasi mudharabah non-kas Rp senilai 26 juta rupiah. Keuntungan mudharabah tangguhan senilai 1.455.000 rupiah. D. Bagi hasil mudharabah.
penerimaan secara tunai, debit, kas atau rekening Ibu Arta Rp senilai Rp4.550.000, kredit pendapatan bagi hasil mudharabah Rp senilai Rp4.550.000. Pendapatan akrual sudah dilaporkan tapi dana belum dikirim, debit piutang mudharib, piutang bahas mudharabah Rp senilai Rp4.550.000, kredit pendapatan bakhas mudharabah Rp senilai Rp4.550.000. Pembayaran bagi hasil, penerimaan dana bagi hasil, debit kas Rp senilai Rp4.550.000, kredit piutang mudharib piutang bagi hasil Rp senilai Rp4.550.000. Kerugian mudharabah, pengakuan kerugian secara langsung, debit kerugian investasi mudharabah senilai Rp Rp650.000, kredit investasi mudharabah Rp senilai Rp650.000. Pembentukan penyisihan kerugian MIS Rp Rp910.000. Debit beban kerugian investasi mudharabah Rp senilai Rp910.000, kredit cadangan kerugian investasi mudharabah Rp senilai Rp910.000, kerugian timbul sebesar Rp senilai Rp650.000, debit cadangan kerugian investasi mudharabah Rp senilai Rp650.000, kredit investasi mudharabah Rp senilai Rp650.000. Ada dua sisi, bank syariah sebagai penjual dan bank syariah sebagai produsen. Saya akan membahas di bagian bank syariah sebagai penjual. Ada kas, di debit Rp2.760.000, piutang istisna di kredit Rp2.760.000. Margin istisna tangguhan di debit Rp760.000, pendapatan margin istisna di kredit Rp760.000. Lanjut ke bank syariah sebagai produsen, aset istisna dalam penyelesaian Rp34.500.000, kas di sebelah kredit Rp34.500.000. Lanjut ke penyelesaian bagian B, yaitu penyelesaian 60%. Bank syariah sebagai penjual, kas di debit Rp2.760.000, piutang istisna Rp2.760.000 di sebelah kredit. Margin istisna tangguhan di sebelah debit senilai Rp760.000, pendapatan margin istisna senilai di kredit senilai Rp760.000. Lanjut, bank syariah sebagai produsen, aset istisna dalam penyelesaian di sebelah debit senilai Rp48.300.000. Selanjutnya yang C, ada bank syariah sebagai penjual dan bank syariah sebagai produsen. Di debit, di bank syariah sebagai penjual, di debit ada kas sebesar Rp2.760.000. Di kredit ada piutang istisna sebesar Rp2.760.000. Di debit ada margin istisna tangguhan sebesar Rp760.000. Di kredit ada pendapatan margin istisna sebesar Rp760.000.
Di bank syariah sebagai produsen, di debit ada aset istisna dalam penyelesaian sebesar Rp55.200.000. Di kredit ada kas sebesar Rp55.200.000 dan ini penyelesaian 100%. Kemudian nomor 3 yang A, biaya praakad. Tanggal 5 Januari 2021 dibayar beban praakad seperti pembuatan studi kelayakan percetakan, penelitian kelayakan percetakan sebesar Rp3.795.000. Yang pertama, pembayaran beban praakad. Ada di debit ada uang muka praakad musyarakah sebesar Rp3.795.000. Di kredit ada kas sebesar Rp3.795.000. Yang kedua, jika tidak disepakati sebagai investasi musyarakah, di debit ada biaya akad sebesar Rp3.795.000. Di kredit ada praakad musyarakah sebesar Rp3.795.000. Yang ketiga, jika disepakati sebagai investasi musyarakah, di debit ada investasi musyarakah sebesar Rp3.795.000. Di kredit ada praakad musyarakah sebesar Rp3.795.000. Selanjutnya yang B, persetujuan investasi musyarakah. Tanggal 1 Januari 2021, pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh Bilhak, LKS mempunyai kewajiban yang berupa komitmen atas investasi musyarakah sebesar Rp495 juta. Di debit ada kontrak komitmen investasi musyarakah sebesar Rp495 juta. Di kredit ada kewajiban komitmen investasi musyarakah sebesar Rp495 juta. Selanjutnya yang C, penyerahan modal kas. Tanggal 15 Januari 2021, LKS sebagai mitra pasif menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai kepada Bilhak sebagai pengelola usaha sebesar Rp118.800.000. Di debit ada investasi musyarakah sebesar Rp118.800.000. Di kredit ada kas atau rekening syirkah sebesar Rp118.800.000. Di debit ada kewajiban komitmen investasi musyarakah sebesar Rp118.800.000. Di kredit ada kontrak komitmen investasi musyarakah sebesar Rp118.800.000. D. Penyerahan modal non-kas. Pada tanggal 20 Januari 2021, LKS menyerahkan modal non-kas atau aset berupa mesin digital printing dengan nilai sebesar Rp99 juta atas penyerahan modal non-kas atau aset. Di bagian debit ada investasi musyarakah sebesar Rp99 juta. Di bagian kredit ada persediaan aset musyarakah sebesar Rp99 juta. Nilai wajar kurang dari nilai tercatat sebesar Rp107.250.000. Di bagian debit ada investasi sebesar Rp99 juta. Di bagian debit ada kerugian sebesar Rp8.250.000. Di bagian kredit ada persediaan sebesar Rp107.250.000. Di bagian debit ada kewajiban sebesar Rp99 juta. Di bagian kredit ada kontra sebesar Rp99 juta. Amortisasi keuntungan musyarakah tangguhan. Di debit, keuntungan musyarakah tangguhan Rp825.000. Di kredit, keuntungan penyerahan aset musyarakah Rp825.000. Perhitungan Rp19.800.000 dibagi 24 sama dengan Rp825.000. E. Bagi hasil musyarakah. Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah, diperoleh bagi hasil sebesar Rp16.500.000, di mana pembagian hasil 30 Bilhak, 70 untuk LKS. Jadi, porsi bagi hasil mitra pasif dibagi 70/100 kali Rp16.500.000 dikurang Rp11.550.000. A. Penerimaan pendapatan bagi hasil kas. Di debit, kas atau rekening syirkah Rp11.550.000. Di kredit, pendapatan bagi hasil musyarakah
Rp11.550.000. B. Pengakuan pendapatan bagi hasil akrual. Didebit pendapatan yang diterima musyarakah Rp11.550.000. Dikredit pendapatan bagi hasil musyarakah Rp11.550.000. C. Pembayaran bagi hasil akrual. Didebit rekening mitra atau kas dan sebagainya Rp11.550.000. Dikredit pendapatan yang diterima musyarakah Rp11.550.000.